Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Septiana, NIM 18105110118. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Pemerintahan dengan judul Pola Komunikasi Menurut Ahli dan Pola Komunikasi Pemerintah dalam Penanganan COVID-19. A. Model komunikasi Lasswell. Model komunikasi Lasswell ini dikelompokkan dalam bentuk komunikasi linear. Komunikasi linear ini komunikasi yang terjadi hanya satu arah saja. Menurut Lasswell, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikat atau penerima pesan yang menimbulkan efek tertentu. Model komunikasi Lasswell ini menggambarkan kajian proses komunikasi secara ilmiah yang menitikberatkan pada berbagai turunan dari setiap elemen komunikasi dan sekaligus merupakan jawaban dan pertanyaan yang telah ia kemukakan. Elemen komunikasi menurut Lasswell ini ada 5. Yang pertama yaitu komunikator atau pengirim pesan. Yang kedua ada pesan yang disampaikan. Yang ketiga ada media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat ada komunikan atau penerima pesan. Dan yang kelima itu ada efek. Umumnya model komunikasi Lasswell ini diterapkan dalam konteks komunikasi massa seperti menggunakan televisi, radio, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada elemen-elemen dalam model komunikasi Lasswell. Yang pertama itu ada who. Who itu merujuk pada komunikator atau pengirim pesan. Kemudian ada says atau what, merujuk pada isi pesan. Pesan apa yang akan disampaikan oleh si pengirim pesan. Kemudian to whom, merujuk pada penerima pesan. Contoh misalnya pengirim pesan adalah pemerintah. Nah, pesan yang akan disampaikan tentang kebijakan larangan mudik. Nah, siapa sasarannya? Pasti whom-nya adalah masyarakat. Kemudian in which atau channel merujuk pada media. Media apa yang digunakan? Untuk menghimbau masyarakat atau untuk menyampaikan itu menggunakan media apa? Contohnya televisi, radio, dan sejenisnya. Kemudian yang terakhir, elemen terakhir yaitu with what, efek, merujuk pada media, merujuk pada efek media yang ditimbulkan. Nah, media yang digunakan untuk menyampaikan tadi itu menimbulkan atau berefek pada masyarakat tadi. Kemudian B. Model komunikasi Claude-Shannon. Model komunikasi Shannon sering disebut model matematik atau model teori informasi karena mempunyai pengaruh paling kuat dari model komunikasi lainnya. Model komunikasi Shannon ini menekankan pada penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan. Yang dimaksud berdasarkan tingkat kecermatan ini si penerima pesan itu harus mengetahui apa substansi sebenarnya dari pesan yang disampaikan. Jadi sasaran di sini adalah di sini dikatakan model ini mengasumsikan bahwa sumber informasi menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan pemancar transmitter mengubah pesan menjadi suatu sinyal yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran adalah medium yang mengirimkan sinyal atau tanda dari transmitter ke penerima atau receiver, yakni mekanisme pendengaran melakukan operasi yang sebaliknya dilakukan transmitter dengan merekonstruksi pesan dari sinyal sasaran atau destination adalah otak yang menjadi tujuan pesan itu. Nah, maksudnya komunikasi Shannon ini lebih menekankan pada model matematik atau teori informasi. Dia misalkan di transmitter atau pengirim pesan itu menyampaikan suatu pesan kepada si receiver atau penerima, itu kemudian sasarannya atau destination-nya yaitu adalah ke otak, karena otak yang menyaring semua atau yang memahami atas pesan yang disampaikan orang lain. Jadi model komunikasi Claude-Shannon ini lebih ke model matematik atau model yang teori informasi yang memiliki pengaruh paling kuat daripada model komunikasi lainnya yang yang menekankan pada penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Shannon. A. Kelebihan, menitikberatkan perhatiannya langsung kepada saluran yang menghubungkan pengirim dan penerima. Membedakan source dengan transmitter
Source yaitu pesan, apa yang disampaikan, dari mana. Source, sumber pesan, yaitu dari otak. Transmitter itu adalah orangnya, antara receiver dengan destination. Receiver itu orang yang menerima pesan, dan destination itu adalah tujuan kita menyampaikan pesan itu adalah ke otak si receiver. Kemudian digunakan dalam konteks-konteks komunikasi antar pribadi, publik, dan massa, menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya, memiliki noise atau gangguan. B. Kelemahan, dipandang sebagai fenomena yang statis, bersifat satu arah dan tidak ada feedback. Kenapa dipandang sebagai fenomena yang statis? Karena memang di komunikasi CNN ini tidak ada feedback yang terjadi. Hanya seseorang yang menyampaikan pesan, misalnya pengirim pesan ini menyampaikan pesan kepada si penerima pesan, hanya satu kali terjadi proses komunikasi. Dari penerima pesan itu tidak ada feedback kepada si pengirim pesan. Kemudian CNN mengidentifikasi 3 masalah atau noise. Yang pertama, level A, masalah teknis. Masalah teknis ini bagaimana simbol-simbol dikomunikasikan atau dapat ditransmisikan secara akurat. Level B, masalah semantik. Masalah semantik ini bagaimana simbol-simbol yang ditransmisikan secara persis menyampaikan makna yang diharapkan. Level C, masalah keefektifan. Bagaimana makna yang diterima secara efektif mempengaruhi tingkat laku dengan cara yang diharapkan. Kemudian C, model komunikasi Scrum. Model komunikasi Scrum ini memperlihatkan pentingnya peranan pengalaman dalam proses komunikasi. Model Scrum adalah model komunikasi dua arah atau komunikasi interaktif. Jadi di Scrum ini ada feedback karena ada interaktif. Scrum mengatakan jika tidak ada kesamaan dalam bidang pengalaman, bahasa yang sama, latar belakang yang sama, kebudayaan yang sama, maka sedikit kemungkinan pesan yang diterima diinterpretasikan dengan benar. Jadi, model komunikasi Scrum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bahasa, latar belakang, sehingga proses komunikasi itu akan berjalan dengan lancar apabila sudah memiliki latar belakang yang sama. Nah, pentingnya feedback ini adalah salah satu cara untuk mengatasi gangguan yang terjadi atau kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian jenis-jenis model komunikasi Scrum. Yang pertama, model komunikasi Scrum pertama itu pengirim pesan, penerima pesan di awal tahun 1940-an yang didasarkan pada teori peluru atau teori jarum hipodermik dan merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa. Model komunikasi Scrum kedua, pengirim pesan, penerima pesan, hanya ada 3 elemen. Kemudian model komunikasi Scrum ketiga, pengirim pesan, saluran atau media yang digunakan, kemudian penerima pesan, ada 4 elemen. Model komunikasi ini kemudian dikembangkan menjadi pengirim pesan, saluran, penerima pesan, efek. Model ini hampir sama dengan Laswell, hanya bedanya di Laswell itu secara linear, hanya satu arah, sedangkan Scrum ini interaktif. Kemudian D, model komunikasi Berlow. Model komunikasi Berlow ini memperlihatkan model satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen yang memiliki faktor kontrol, yaitu sumber atau seseorang yang akan menyampaikan pesan, kemudian pesan, saluran, dan penerima atau receiver. Model komunikasi Berlow ini di samping menekankan suatu proses, juga menekankan ide bahwa arti pesan yang dikirimkan pada orang yang menerima pesan bukan pada kata-kata pesan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa interpretasi pesan terutama tergantung kepada arti dari kata atau pesan yang ditafsirkan oleh si pengirim atau si penerima pesan dan bukan pada apa yang ada dalam komponen pesan itu sendiri. Maksudnya, pesan yang dipahami itu tergantung bagaimana seseorang memahami itu sendiri. Jadi, ketika si pengirim pesan misalnya bermaksud untuk menyampaikan A, tetapi si penerima pesan memahaminya bahwa pesan itu bermaksud B. Jadi, pesan ini maknanya tergantung si orang masing-masing dalam memaknainya. E, model komunikasi Seller. Seller memberikan model komunikasi dua arah dan bersifat lebih universal.
Menurut Seller, pengirim pesan mempunyai 4 peranan, yaitu menentukan arti apa yang dikomunikasikan, menyampaikan arti ke dalam suatu pesan atau arti tersirat, mengirimkan pesan dan mengamati, dan bereaksi terhadap respon dari penerima pesan. Jadi pengirim pesan ini melakukan respon lagi kepada si penerima pesan ketika penerima pesan melakukan respon. Model Seller ini juga mementingkan faktor lingkungan dalam proses komunikasi yang dapat mempengaruhi hakikat dan kualitas dari komunikasi. Maksudnya lingkungan ini kenapa berpengaruh? Contohnya ketika kita dalam suatu keramaian, kemudian kita berkomunikasi dengan seseorang, maka lingkungan tersebut itu sangat mempengaruhi proses komunikasi yang kita lakukan. Jika ada suara bising-bising, maka komunikasi yang kita sampaikan itu tidak dapat diinterpretasikan dengan jelas dan benar, sehingga maksudnya itu pun akan berbeda. Pola komunikasi pemerintah dalam kebijakan penanganan COVID-19. Nah, dari kelima model pola komunikasi tersebut tadi, saya dapat menyimpulkan, atau ini menurut argumen saya, bahwa yang pertama tentang himbauan atau instruksi. Himbauan atau instruksi ini pola komunikasi yang linear karena masyarakat tidak bisa menanggapi secara langsung kepada si pengirim pesan atau si pemberi himbauan atau instruksi. Nah, maka ini bisa digolongkan dalam bentuk komunikasi massa. Nah, yang mendekati pola komunikasi seperti ini yaitu model komunikasi Lasswell dan Berlow. Yang kedua, surat edaran dan peraturan menteri. Nah, pola seperti ini juga linear, tetapi masyarakat itu perlu mencermati apa isi dari surat edaran atau peraturan menteri tersebut, sehingga tingkat kecermatan itu harus lebih maksimal, serta model komunikasi seperti ini lebih mendekati model komunikasi Shannon, dan isi atau dari surat edaran tersebut itu mendekati model komunikasi Seller. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati, dan mohon maklum jika ada suara bising-bising yang mengganggu karena situasi dan kondisi yang kurang efektif membuat video ini di rumah karena terkait PSBB penanganan COVID-19 ini. Untuk itu, saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.